Saya harus bilang bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu paling brutal, paling barbar, dan paling menjijikan. Kita melihat banyak kejanggalan dan kecurangan. Yang menurut apa saja pemilu 2024 ini paling buruk, penuh dengan kecurangan, melanggar etika, melanggar hukum, TSM. Yang menurut pendapat kengker tuh, kalau betul itu curang, siapa yang curang? Kalau menurut kasus yang alami di tempat nyoblos, jangankan memaksakan atau menganjurkan orang lain agar memilih si A, si B, si C. Dado ngejumah tingurin memilih agar pilihlah si anu, pilihlah si A, si B, si C, jangan tahu. Bahkan bisa melenan pilihan aja. Dadong. Rumah pekenyong. Jangan ada problem apa-apa, jangan ada masalah. Ulian beda pilihan kan. Cerai aja. Dadong, jangan ada. Yang khusus berbicara kecurangan kan gitu. Teringat pada kisah Baratayuda. Ketika Sang Karna melakukan perang tanding dengan Sang Arjuna, kereta si Karna itu rodanya terjerembab ke dalam lumpur. Karna turun memperbaiki roda keretanya. Ketika itu Krishna segera memerintahkan Arjuna agar segera melepaskan senjata untuk membunuh Sang Karna. Nah, Arjuna pun menjawab, Kanda Prabu, hamba tidak mau melanggar aturan hukum perang. Menurut aturan hukum perang, seseorang yang tidak membawa senjata tidak boleh dibunuh. Nah, lalu apa jawabnya Sri Krishna? Gua tidak ikut menyaksikan perang Baratayuda itu ya. Tetapi gua menafsirkan kira-kira begini. Wahai Arjuna, di dalam kasus seperti ini, jangan lagi berbicara etika, berbicara hukum, moral. Ingat kepentingan yang lebih besar. Kalau kita mentaati hukum dalam kasus ini, maka apa yang akan terjadi? Apakah engkau membiarkan ketidakadilan, ketidakbenaran merajalela? Kau mengatakan tentang kecurangan. Apakah Kurawa itu tidak pernah berlaku curang? Engkau tidak ingat bagaimana perbuatan Kurawa itu terhadap Pandawa? Dibakar dengan segala upaya mencelakakan sang Pandawa. Di dalam perang ini, Kurawa juga sering melakukan kecurangan-kecurangan. Ya? Anakmu sendiri, Sang Abimanyu, dibunuh beramai-ramai. Bukankah menurut aturan perang, satu orang lawan satu tidak boleh main keroyok? Tetapi dalam kasus Abimanyu,
dikeroyok beramai-ramai. Apakah itu tidak melanggar aturan? Selain kasus perang tanding Arjuna melawan Karna, banyak kasus kecurangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ingat, ketika perang tanding antara Bima dengan Duryodhana, menurut aturan perang, seseorang tidak boleh memukul di bawah pusar. Tetapi apa yang terjadi? Bima diperintahkan untuk memukul paha Duryodhana. Nah, terpaksa kecurangan itu dilakukan. Tapi apakah hanya Pandawa yang melakukan curang? Tidak. Korawa juga sering melakukan kecurangan. Selain kasus Abimanyu tadi, menurut aturan perang, kalau sudah senja, perang di stop. Tidak boleh ada permusuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Aswatthama? Dia membunuh Pancakumara di malam hari. Ya. Jadi kita melihat dalam kasus perang Bharatayuda, kedua belah pihak melakukan kecurangan. Sekali lagi menurut pendapat Uwe secara pribadi, aturan hukum itu ada kalanya bisa disimpangi demi kepentingan yang lebih mulia. Contoh, ada rambu-rambu tanda stopan. Kendaraan tidak boleh masuk. Tetapi ketika ada kebakaran, mobil kebakaran melanggar rambu-rambu lalu lintas stopan itu, aturan hukum itu terpaksa dilanggar. Untuk apa? Demi kepentingan yang lebih mulia. Jadi kesimpulannya, apakah pelanggaran etika, norma hukum itu selalu salah? Nah, pemirsa yang budiman, bagaimana menurut Anda? Apakah dalam pemilu tahun 2024 ini benar-benar brutal, barbar, penuh kecurangan? Kalau ada kecurangan, siapa yang melakukan kecurangan itu? Dan apa tujuan kecurangan itu? Benarkah sebagaimana yang dituduhkan oleh sejumlah orang bahwa semua ini Jokowi disebut-sebut sebagai dalangnya? Dituduh nepotisme lah, melakukan politik dinasti lah, dan banyak lagi tuduhan yang negatif terhadap Bapak Jokowi. Jika Anda punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe